kalau misalnya anak gue pulang narkoba, dia bilang narkoba, Ketahuannya baru sama lu doang nih Bang Coki. Dia ternyata pulang-pulang di tasnya ada sabu 3 kilo gitu. Kebanyakan Mas, kebanyakan berat tuh 3 kilo Misalkan. berat, jujur kayak beras jatuhnya. gue marahnya 2. Apa? Yang pertama, kenapa dia narkoba? Yang kedua? Dan yang kedua, nih barangnya bagus tuh. Tapi sebelumnya aku mau nanya, sober nggak? Sober. Sober ya? Sober. Sober nih. Iya. Enggak. Agak-agak keringetan gitu soalnya. Kalau kena kulit nggak panas ya? Enggak. Nggak ya? I'm clean, Clean. but not sober. Berarti yang legal-legal aja. Yang legal-legal aja. Nggak paham, clean but not sober. Ngapain? Ngerokok bikin nggak sober? Oh enggak, masih minum. Minum. Oh minum. Oke. Tapi udah intensitasnya udah nggak sebanyak dulu. Sekarang lebih ke sosial aja. Social drinker. Social drinker. Jadi kalau misalnya diajak-ajak aja bukan karena inisiatif pribadi. Udah nggak ada energinya gue ke tempat-tempat kayak gitu, terus party gitu. Dulu mungkin masih, sekarang udah nggak. Lebih ke ngobrol berarti sekarang ya. Sekarang, dan sekalipun iya betul, kalau misalnya gue harus minum, paling ngobrol. Sorry, aku nggak tahu. Aku bukan peminum ya. Mungkin Yuka juga bukan peminum ya. Kan ada beberapa orang yang peminum itu ya udah minum sendirian di kamar, Ya. menikmati sambil musik. Bang Coki termasuknya kayak itu nggak? Enggak, kalau itu tanda-tanda depresi bangsat. emang Kalau iya ya? minum sendirian di kamar, terus pasang-pasang lagu. Oh, jadi memang sebenarnya kalau dari Tapi menurut gue ya bisa Iya, jadi enggak. Dari sudut pandang Bang Coki, memang minum itu seharusnya bareng teman. Tergantung yang lo minum apa. Kalau wine masih bisa minum sendiri. Untuk misalnya lo nonton series apa sambil minum wine itu masih oke. Oke, Tapi kalau misalnya yang terutama kalau kita ngomongnya culture-nya Indonesia ya. Aha. Kalau di luar negeri sih enggak. Mereka bisa kayak minum kayak vodka cuman segelas buat tidur bisa gitu. Oh, buat ngangetin wah di sini badan. party hitungannya harus Iya, kayak party kalau gitu. culture-nya di sini biasanya party. Oke, dan Bang Coki lebih sekarang ke social drinkernya Social aja. drinker. Pada saat ada diajak atau ada sesuatu hal, ya udah ayo minum gitu. Betul. Di titik mana lu ngerasa kayak minum buat party itu kayak ini kayaknya udah gak bisa deh. Karena di tempat party nggak bisa ngobrol. Dan obrolan yang terjadi di tempat party kalau kita mabok tuh cuman yang paling template ya. Gua sayang banget sama lo, Pak. Happy gak? Gitu. Happy nggak? Lu pulang kemana? Lo pulang kemana? Lo bro gua. Nanti sober lupa. Lu. Kita saudara lu. Ya, kita saudara lo. Tapi habis chat, gua mau minjem duit, nggak dibales. Waktu jangan kan pinjem duit waktu patungannya hilang. Itu dia. Waktu Karena- ada mbak bawa edisi ya, udah hilang semua tuh. Karena kalau di klub itu situasinya memang untuk kita joget-joget kan. Dan kadang karena kita ke bawah suasana gini, tanpa minum aja suasana di klub tuh bisa bikin kita ke bawah adrenalin sampai kadang kita mengucapkan sesuatu yang kita nyesel. Contoh, Ya tiba-tiba karena lagi hype terus kita ngerasa keren sendiri. oke, Terus joget asik sendiri. Asik sendiri, terus kita keluar kata-kata yang mungkin karena terbawa adrenalin, entah apapun itu. Terus orang jadi nangkepnya sombong atau apapun itu kan. Apalagi tambah minum kan, lebih ngawur lagi kan. Iya, makanya banyak yang berantem juga kan. Iya, yang which is kalau misalnya nanti udah di situasi yang sober, dia pasti mikir, anjing kenapa gue ngomong gitu ya, gitu. Gue udah lewat lah masa-masanya kayak gitu. Tapi kalau diajak masih suka. Masih oke aja. Masih oke aja. Gue juga nggak anti sama hal-hal seperti itu. Lebih ke intensitasnya aja. Intensitasnya aja dikurangin. Oke. Sekarang gue lebih suka kayak misalnya kita nongkrong di rumah sendiri, di teras, terus buka botol, terus minum, terus ngobrol. Gue lebih suka yang kayak gitu. Yang bikin aku penasaran, yang aku tahu di dunia maya ya, pada saat aku di Jember, Bang Coki itu kan orang yang dark jokes, Iya. pinggir jurang, berani menantang kayak gitu-gitu kan. Iya, Akhirnya masuk penjara. betul. Iya. Sebenarnya apa sih yang membuat Bang Coki membuat persona itu? Itu apa memang ya itu Bang Coki sendiri maksudnya? Oke. Atau emang itu persona yang dibuat? Oke. Jadi waktu gua ketangkep itu bukan karena omongan gua malah. Itu Ya. karena tindakan gua yang salah dan melanggar hukum. Yang which is menggunakan obat-obatan terlarang ya. Ya. Say no to drugs. Setuju. Say no to drugs. Say no to drugs. Saya follow BNN loh.
pada saat itu industri komedinya warnanya tuh Monoton. cukup seragam Ya, semuanya. oke. Bahkan kalau stand up ini kan sebenarnya tetap komedi, formatnya aja beda kan. Ya. Cara penyampaiannya. Yes, cara penyampaiannya aja yang beda. Bahkan di stand up pun pada saat itu sampai taraf tertentu ya genrenya ya pasti yang ngepop karena kan pada akhirnya dia mau jualan kan. Betul. Dia mau Oke. jualan jadi dia harus tap in ke genre yang orang paling bisa relate. Lagi hype atau lagi tren pada Yes. saat itu. Nah, gua ngerasa pada saat itu kompetitornya terlalu banyak kalau gua ikut. Genre pop Bertarung itu. di populer itu. Yes. Oke. Jadi pada saat itu sih gua nice try aja, Pe. Berarti dibuat itu pabrikan, maksudnya dalam artian apakah seorang Coki Pardede di kehidupan nyata seperti itu? Enggak. Atau itu benar-benar dibuat? Enggak, itu dibuat aja. Oh. Itu adalah persona yang gue buat untuk bisa tap in ke beberapa orang atau ke pasar yang gue yakin sebenarnya ada. Oke. Berarti di saat Bang Coki kayak mulai ini kan dark jokes kan atau ya yang pinggir jurang itu kan waktu itu kan nggak umum ya. Ya. Apakah di saat momen Bang Coki memulai kayak bakal tahu nih, ini kayaknya karena gue bawa hal baru bakal ada masanya nih. Nggak tahu juga. Itu sebenarnya semuanya sampai taraf tertentu tuh gambling juga. Hmm. Ya nice try, istilahnya kita nice try kayak ya kalau misalnya dicoba nggak berhasil, at least gue udah mencoba. Kalau dicoba berhasil ya Ya mungkin udah, anggaplah makin kayak aja. Piwi Gaskin yang muncul pada saat semua band pop seperti Peter Pan ya. Pada saat Peter Pan muncul Iya. kan semua band sama seperti Peter Pan genrenya Iya, kan. iya. Dan sebenarnya Piwi Gaskin muncul sama seperti itu mungkin ya. dan dark jokes itu tuh sebenarnya kenapa pada akhirnya gua nggak bilang banyak banget ya, tapi ada yang relate karena dark jokes itu suara hati orang Yang nggak berani. yang nggak berani dikeluarkan Disampaikan. karena norma sosial. Oke, setuju. Saat ada satu sosok yang ke permukaan dan tanda kutip mewakili perasaan-perasaan yang nggak pernah berani disampaikan. Jadi akhirnya ada hubungan personal seolah-olah ya. Ya. Ada hubungan personal antara si yang menyampaikan dan yang menyampaikan. Yang disampaikan dan menyampaikan. Oke. Yes. Oke. Gua kasih contoh, tapi ini bukan jokes. Kenapa Donald Trump di Amerika menang? Kenapa Donald Trump di Amerika menang? Dia antisemit, kadang-kadang statementnya, kadang mungkin dia rasis sama ras tertentu. Betul. Tapi pada akhirnya kan numbers yang berbicara kan, dia menang kan. Karena gue berani jamin isi hati orang Amerika itu sebenarnya. Oh. Emang aslinya orang Amerika rasis anjing. Oke. Begitu ada orang yang kebal hukum Dan bisa mewakili perasaan bisa mereka. mewakili perasaan mereka. Misalnya gini, mereka nggak suka sama orang Meksiko. Cuman kan kalau di tongkrongan lo rasis sama orang Meksiko kan lo dajal banget dong. Iya, dijudge banget tuh. Dijudge banget. Tapi begitu ada satu sosok yang bilang, orang Meksiko kita deportasi aja semuanya gitu. Imigran kita sikat-sikatin aja. Loh, wah, ini yang saya cari. Gitu. Berarti sebenarnya kan setiap kasarnya gini, setiap orang punya isi hati yang tidak bisa disampaikan. Yes. Dan ada orang yang berani menyampaikan, akhirnya dia terwakilkan dengan hal Betul, itu. iya, Dan itu iya. dipilih oleh Bang Joki persona itu. Betul. Dan ini juga terjadi di semua skena ya. Misalnya contoh lagu-lagu yang tap in ke masalah mental. Misalnya kayak depresi atau mungkin ya mengenai depresi dan sekitarnya lah atau berdamai dengan diri sendiri. Kan udah berapa puluh tahun Tema itu dibawakan. iya, bahkan bukan tema itu dibawakan, kan udah berapa tahun di Indonesia mental health awareness ini kan sesuatu yang tanda kutip tabu kan. Dibahas, Betul. dibahas. Jarang Zaman dibahas. gua dulu penyakit itu masuk angin doang anjing. Ada berapa puluh tahun keresahan yang selama ini tuh tidak tertap in. Oke. Begitu ada musisi-musisi yang memang melewati zaman itu dan ada mental health awareness yang muncul di zaman yang sekarang ini dan dia menuangkan itu dalam sebuah lagu, meledak. Iya lagi nge-relate gitu kan. Iya, di Iya. luar dari memang lagunya juga emang udah enak. Iya, karena mungkin beberapa tahun sebelumnya yang di zaman-zaman orang cuma masalah sakit di fisik, lagunya cinta-cintaan melulu. Ya. Oke. Tapi menurut lu Bang Coki, mana yang lebih penting? Message dalam sebuah karya atau karyanya nih? Karyanya menurut gua. Karena misalnya contoh,
eh lo bikin lagu Hmm. tentang depresi, Hmm. tapi isinya pesan doang. Kayak Berarti bungkusnya kan yang dibahas nih. iya. Oke. Ya, enggak esensinya. Misalnya contoh lo bikin lagu, kayak berobatlah ke psikiater, misalnya liriknya gitu. Berobatlah ke psikiater. Iya. Jangan lupa healing apa. Tapi nadanya nggak enak, ya tetap nggak laku anjir. Itu mah pesan layanan masyarakat, bangsat, apa bedanya? Tetap harus enak dulu lagunya. Kayak lo tau kan lagunya It Gitaf? Sampai sekarang gue suka banget lagu ini. Aku sudah tak tahan. Aku sudah tak marah. Ya. Bagus nggak liriknya? Bagus. Bagus banget anjir. Tapi kalau nadanya nggak enak, ya dia mbamba aja. Yakin gua. Tapi itu lagunya bisa masuk karena enak. Iya, betul. Jadi nadanya enak dulu, Iya. baru pas orang, Message-nya. iya kan. Nah, Baru berarti- pas didengar, oh ternyata lagunya tentang ini, makin jatuh cinta sama Betul. lagunya. Berarti lebih penting cara menyampaikannya Yes. daripada pesannya Iya, dulu. buat gitu. ngambil atensinya itu ya dari nadanya. Dan itu bisa dari dibalik. gayanya. Lirik yang problematik, Hmm. kalau nadanya enak, tetap nyampe. Zaman dulu, lagunya Dewa, ingin ku bunuh pacarmu. Yeah. Itu kan udah Kriminal itu jatuhnya. iya kriminal umum, pembunuhan berencana kan. Iya, jelas. Homicide. Iya kan. Betul. Cuma nadanya nggak begitu, nggak enak. Ya, pembunuhan berencana. Atau jamrut lah. Waktuku mandi. Iya. Kayak gitu. Iya. Cuma sesimpel itu aja, tapi karena nadanya enak dan suaranya enak, jadi sesuatu hal yang bagus gitu. Betul. Jadi lo boleh tap in ke keresahan banyak orang. Oke, lo udah setengah jalan menuju karya yang bagus. Tapi ingat baru setengah jalan. Tinggal gimana caranya lo ngebungkus itu bisa dinikmati pada akhirnya. Tapi aku mau balik lagi ke Mm-mm. belakang. Kenapa seorang Coki Pardede ya bisa menjadi orang seperti ini? Sorry, ini aku nggak tahu boleh dibahas atau enggak. Keluarga Bang Coki ini baik dari keluarga yang bagaimana? Oke, gue udah ngomong ini di banyak podcast. Tapi keluarga gue tuh secara edukasi cukup lah. Oke. Bokap gue S2, bokap gue dokter, dia S2, dia S1-nya ngambil kedokteran, S2-nya ngambil manajemen rumah sakit. Nyokap gue suster, dia nyokap gue suster. Ini dua-duanya di bidang kesehatan. Ya. Terus Saya pasien ya. Di RSKO waktu itu, Rumah Sakit Ketergantungan Obat. Tapi kan dulu. pertanyaanku, di keluarga Bang Coki seperti apa? Membebaskan atau gimana? Gini, dia membebaskan. Hmm. Tapi bokap nyokap gue gini, dia udah nyampe ke titik di mana ngomongnya udah fair-fairan aja. Kayak sebagai orang tua, tentu kita punya ekspektasi dan menurut kita hidup ideal itu seperti apa. Ya. Oke, dari pengalaman orang tua. Ya. Betul. Ya, oke. Terus? Jadi kalau kamu sesuai dengan ekspektasi kami, tentu kami happy. Tapi lagi-lagi kami juga tahu bahwa setiap zaman itu berbeda. Ya kalau kamu ngambil sesuatu yang di luar dari harapan kami, apakah kami kecewa? Kecewa. Tapi walau bagaimanapun kan kamu anak kami. Ya pada esensinya selama kamu bahagia dan itu ya sudahlah, kita ketemu di tengah di situ aja. Pada akhirnya udah ketemu di tengahnya gitu. Ini gue track back lagi ya. Tadi kan Bang Coki bilang kalau misalkan anak yang dibesarkan secara benar itu kan dia bakal kritis kan. Ya. Dan kritis itu berarti mengambil keputusan yang Sendiri. berbeda kan. Bisa Mandiri. jadi. Bisa jadi. Bisa ya jadi kan? belum tentu. Belum tentu. Bisa saja itu Salah satunya ya kan. Iya. Tapi apakah kerangka berpikir Bang Coki yang kayak oh nih gue mesti kritis segala macem gitu kan, ujung-ujungnya bikin kecewa gak? Salah satu keputusan kayak misalkan Bang Coki dibesarkan nih dengan Ya, value-value tertentu. iya Ngerti kayak gua. sesimpel ini dah yang gue lihat Bang Coki openly bilang Iya. agnostik kan. Iya. Apakah itu kan perdebatan gimana ya? Sangat amat tabu lah kalau misalkan. Iya. Ya pada akhirnya gini loh. Pada akhirnya memang gua nggak menyalahkan orang tua ya. Ya. Tapi harus dilihat dari perspektif yang berbeda gitu. Maksud gua paham kenapa orang tua punya ekspektasi ke anaknya. Ya. Gua paham. Tapi dari perspektif yang berbeda, anak ini kan bukan project nggak selesainya orang tua. Ngerti nggak lu? Ya. Anak ini kan punya keinginan sendiri,
punya cita-cita sendiri, Oke. dan pada esensinya anak ini adalah individu yang berbeda dengan Orang tua. orang tuanya. Tidak selalu mirip dengan orang tuanya apa Betul. yang diambil keputusannya. Terus? Kalau ada oknum orang tua yang menginginkan anaknya 100% sama dengan orang tuanya, mending cloning aja nggak sih? Ya, oke. Kan udah bisa tuh cloning domba kan, bisa gitu. Karena kalau cloning genetiknya sama, Semuanya. pola pikirnya, bahkan nggak ada jaminan loh. Misalnya kita cloning diri kita, tapi kita dibesarkan di zaman yang berbeda, bisa jadi keputusan yang diambil juga Bisa beda. berbeda. Loh. Kan balik lagi karena lingkungan juga kan. Iya, Sebenarnya betul. karena lingkungan. Faktor eksternalnya. Iya, sehingga balik lagi ke pertanyaan lo gitu, apakah orang tua gua ada kecewa-kecewanya dengan pilihan gua? Ya pasti ada. Di hubungan yang sehat tuh pasti ada kekecewaan-kekecewaan gitu. Cuman yang membedakan hubungan yang sehat dan hubungan yang tidak sehat adalah di hubungan yang sehat, kekecewaannya itu dibicarakan dan selesai. Oke. Tidak jadi bola salju yang ditahan di hati, sehingga waktu kumpul keluarga dalam hati kita ngeliat orang tua kayak ngentot lo gitu. Ngerti gak sih lo maksudnya? Ngerti. Intinya toleransi kan. Iya, Intinya pada iya, saat iya. dibicarakan, oh aku mau ngerti anakku ternyata pilih seperti ini. Iya. Dan anak ngerti, oh ternyata orang tuaku pemikirannya Betul. seperti ini. Toleransi kan. Iya. Gitu. Yang penting gini, di keluarga cemara juga si anak itu nggak mau jualan opak anjing. Iya, tapi kan Iya, ya tapi oke. kan, ngerti kan lu maksud Ngerti, gua? ngerti, Iya, ngerti. malu juga kan jualan opak. Ah. Ya bahkan di beberapa episodenya pun dulu ada ketidaksukaan anaknya jualan opak kan. Tapi kan karena itu keluarga yang sehat disampaikan dan orang tuanya ngasih tahu ya tapi bagaimana sampai akhirnya karena jadi ada diskusi yang sehat akhirnya ketemu di tengah. Oh ya udah deh emang karena situasinya gini ya udah aku jualan opak. Tapi kalau nanti aku bisa memilih jalanku sendiri ya aku tidak bikin opak Bunani ya misalnya atau apapun itulah. Lu ngerti gak sih? So misalnya? Iya, gua siapa tahu passion gue bukan di opak. Iya. Jadi sebenarnya pasti perbedaan, kekecewaan dalam keluarga pasti ada, men. Cuman bedanya mendingan kekecewaan itu dibicarain. Oke. Kalau lingkungan keluarga lo sehat, kekecewaan dan perbedaan itu ada jadi pembicaraan yang biasa aja di meja makan. Bahayanya adalah kalau perbedaan itu tidak dibicarain dengan sehat di meja makan, itu akan terkumpul jadi bitterness. Kepahitan. Kepahitan. Sehingga nanti begitu lo kumpul keluarga, lo ngelihat keluarga lo sebel semua. Lo ngelihat om lo, ini dia nih yang suka nyebar hoax di grup gitu. Terus lo ngelihat tante lo kayak, oh ini dia yang sok-sok nasehatin gue padahal anaknya semua narkoba gitu. Ya tapi intinya sebenarnya harusnya ada pembicaraan di keluarga. Biar Komunikasi. komunikasi. Biar perbedaan itu jadi hal yang biasa aja. Tapi sebenarnya ya oke, itu dalam keluarga yang ideal. Dalam keluarga yang ideal di mana komunikasi antara keresahan anak itu bisa dikomunikasikan ke orang tua dan orang tua bisa mengerti atau Ya. bisa mentoleransi. Ya. Tapi banyak di society, anjing serius banget ya. Nggak Tapi nggak apa-apa. ya. Banyak di society orang-orang itu tidak mampu berkomunikasi karena orang tuanya kolot. Ya, Karena orang tuanya enggak, A ya A, B ya B. betul. Kamu Banyak anakku, tuh. aku nggak PR mau tuh. tahu. Lo tau nggak jawaban gue untuk itu apa? Apa? Hanya karena secara biologis lo bisa punya anak, bukan berarti lo boleh punya anak. Itu sebenarnya kemampuan biologis lo mampu untuk mempunyai anak. Oke, centang 1. Sekarang centang 2-nya secara centang 2-nya jangan secara emosional dulu. Lo mampu secara duit, finansial mampu. Oke. Nah, emosionalnya mampu nggak? Ya. Gitu loh. Atau ada dan kebalikannya ada juga situasi yang menyedihkan. Secara emosional mampu, secara finansial mampu, tapi secara reproduksi nggak mampu, kan kasihan. Ya, ada yang kayak gitu juga. Ada juga yang kayak gitu. Tapi poin pertanyaanku, bagaimana orang-orang yang bahasanya tips untuk menghadapi orang-orang tua kolot? Mungkin di antara kita nggak ada, tapi kalau dari Bang Coki. Gini, gua nggak akan ngajarin kalian untuk ngelawan orang tua lo, jangan. Oke, ya itu durhaka enggak? Durhaka, Durhaka jangan. enggak? Gini caranya, diiyain aja. Oke. Ngobrol sama orang tua tuh diiyain aja. Karena dari pengalaman hidup gua dan pengalaman teman-teman gua, banyak orang tua itu cuman pengen denger iya. Percaya sama gua. Pengen butuh validasi aja. Iya. Misalnya contoh, Papa lihat kamu di konten kamu nih ngomong-ngomong jorok. Bisa dikurangin gak sih ngomong joroknya? Misalnya itu kan yang paling simpel. Oke. Iya udah. Oke. Selesai. Makan pagi sore enak tuh habis itu. Berarti gak usah didebat. Loh, tapi zaman sekarang Ah, ngomong jorok itu kayak gini gak usah didebat. Nggak bisa. Susah. Susah. Oke, gitu. Oke. Dia udah seneng.
Karena jangan-jangan yang diminta orang tua itu bukan lu berubah, tapi penghormatan lo, dan dia dianggap opininya tuh matter. Masuk akal. Ngasih makan ego lah ya. Iya. Dan percaya sama gue, debat sama orang tua menang, kagak jadi apa-apa bangsa. Malah jadi masalah. Malah jadi masalah. Gua ya sama bokap nyokap gua, kalau bokap nyokap gua udah ngomong menurut papa kamu gini, iya aku paham. Ya udah nanti aku perbaiki deh ke depannya. Udah deh sih. Selesai. Dia happy, gua nggak stres. Iya sih, berarti tidak seluruh perdebatan harus dimenangkan, apalagi against orang tua. Nggak worth it. Karena worth it. gini, orang tua kita, ini masalah banyak orang. Kita ngerasa kita punya waktu, padahal enggak. Warnailah memori kita dengan orang tua kita dengan kebersamaan, bukan dengan perdebatan. Satu saat nanti, ini kan sebuah keniscayaan ya. Gue bukannya mendoakan atau apa. Ini kan sebuah keniscayaan. Semua orang pasti akan berpulang pada akhirnya. Betul. Pasti, ya kan? itu kepastian. Tapi nggak ada yang tahu waktunya kapan. Kita, orang tua kita, kameramen, semuanya pasti akan berpulang. Ya, kenapa kameramen? Ya. Langsung kaget dia. Kan dia manusia. Iya, dia langsung kaget loh. Iya. Oke. Langsung kepikiran loh. Kamera agak goyang. Langsung agak goyang. Oke. Tapi semua orang akan berpulang. Apalagi konteksnya orang tua yang secara umur itu sudah mendekati garis finish. Lebih tua dari kita, lebih Yes. tua dari anak. Oke. Masa sih lo nggak mau mengisi memori lu dengan orang tua lo saat lo udah dewasa dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan jalan-jalan ke puncak kek, atau lo ajak ke Ragunan kek, atau lo ajak makan all you can eat kintan atau gyukaku atau apapun lah dia sukanya apa, atau makan restoran Sunda, kan lebih menyenangkan kan. Iya. Jangan sampai kita mengisi hari-hari terakhir dan memori terakhir tentang orang tua kita tuh dengan perdebatan. Karena nanti sedih, sedih. Penyesalan yang muncul. Yang ada. Kenapa Jangan. aku nggak meluk papaku terakhir kali? Iya. Kenapa nggak ngobrol? Kenapa nggak ngajak ngobrol? Percaya Iya, sama iya. gue, jangan. Batas toleransi apa yang nggak boleh dilewatin? Ada beberapa keluarga kayak, oke apapun lo boleh discuss deh, tapi soal agama jangan. Oh enggak, gue mah kayak gitu bebas. Gue mah anak gue mau jadi apa aja boleh. Yakin? Asal jangan jadi gue yakin gue tuh bakal jadi orang tua yang paling asik sih. Karena gue udah pernah nakal semuanya. Dan apakah membolehkan? Oh enggak. Kalau membolehkan itu perdebatannya beda lagi, Pe. Gue bukan membolehkan, tapi reaksi gue saat anak gue melakukan kenakalan tertentu, gini, apapun zamannya kenakalannya kan sama aja. Core-nya sama, ya. Iya, core-nya Mungkin sama. caranya yang berbeda. Iya, namanya, caranya ya. beda gitu. Tapi karena gue juga pernah nakal, jadi misalnya anak gue nakal, reaksi gue nggak akan kayak apa? Nggak akan kayak gitu. Ya terus apa? Gue akan oh begitu. Kenapa kira-kira bisa begitu? Oh kayak gitu. Oh ya udahlah kalau kayak gitu udah terjadi. Gue sih sebel ya lo kayak gitu. Tapi ya udah deh. Nanti marahnya saya nanti dulu. Solusinya sekarang apa? Oh, cari solusinya dulu. Nih gue kasih topik. Reaksi itu yang diingat sama anak. Oke. Contoh nih. Misalnya dari kecil kita mecahin vas bunga. Anak kecil kan polos ya. Dan akan takut biasanya. Ya. Pasti dia akan takut dan mungkin awalnya pertama kali dalam hidupnya dia melakukan kesalahan, misalnya let's say mecahin vas bunga. Pasti dengan kepolosannya dia akan ngomong sama orang tuanya mungkin. Oke. Atau ketahuan lah. Bapak aku pecahin vas bunga. Nah, yang dilihat anak kita itu reaksi kita. Pada saat dia jujur kalau Yes. mecahin vas bunga. Misalnya reaksi lo kayak anak anjing. Ya, Misalnya. Ada beberapa Misalnya, misalnya, ya. langsung balasnya. Atau misalnya pas buka dipecah gitu kan, kita nggak tahu ya. Misalnya apapun yang terekam sama dia itu reaksi itu. Oke, sekali. Kedua kali dia ngelakuin kesalahan lain nih apapun. Terus yang muncul di orang tua tuh reaksi pertama yang terfikirkan aja kayak saya kecewa dengan kamu. Oke, dua kali dia lihat reaksinya marah terus. Lama-lama ruang kejujuran hilang. Oke, Karena dia akan merasa orang tuanya, rumahnya itu bukan tempat dia untuk pulang dan jadi dirinya sendiri. Oke. Akhirnya dia cerita ke siapa? Ke teman-temannya yang sama-sama wadau. Ya, sama-sama Contoh nih, misalnya awalnya kan dari hal-hal kecil kan. Iya. Lama-lama pas gede bilanglah dia melakukan kesalahan yang fatal. Let's say hamil di luar nikah. Ya. Oke. Akhirnya tapi masih di umur yang minor. Misalnya 15 tahun, 16 Yes. tahun.
dia mau ngaku ke keluarganya, dia inget tuh anak anjing waktu face bunga pecah itu loh. Pas bunga pecah aja anak anjing. Ada sebelumnya tuh. Episode sebelumnya pas bunga tuh. Yes. Akhirnya kan, wah kemana aku harus Habis berbicara. nih gua. Habis mau nggak mau dia ke orang-orang yang kredibilitasnya kurang. Yang nggak benar-benar care juga. Dia ngomong lah misalnya ke temennya. Aku nih begini. Temennya kan kurang tuh. Ya, diiniin aja. Nggak, keputusannya juga kurang. Orang kurang, menuntun orang kurang, ya jadi kurang berjemaah. Udah. Jadi kadang sebenarnya, kadang kan ada statement-statement dari orang tua gitu ya. Beberapa, nggak semua orang tua ya. Iya. Kayak, saya kaget loh. Ini anak saya nih di depan saya kelihatannya baik-baik aja. Dia selalu ngerjain PR. Ya karena takut sama Anda dong. Karena cara pendidikannya yang terlalu bahasanya diktator kayak Iya, gitu. Pak. Ada ruang Jadi- diskusi. Jadi dia nunjukin sisi yang memang terbaik, tapi kan kita nggak tahu dalamnya gimana. Jadi kalau misalnya Bang Joki punya anak akan memberikan ruang diskusi itu. Iya, walaupun gue sebel, tapi gue harus ingat saat gue sebel mau nempeleng dia, entah apapun kesalahannya, Iya. ini yang harus gue pegang. Dia belum pernah jadi dewasa. Oke. Saya pernah jadi anak kecil dan sekarang Udah jadi dewasa. orang dewasa. Hmm. Jadi harusnya yang dewasa yang memaklumi anak kecil, Oke. bukan anak kecil yang memaklumi orang dewasa. Apa yang bakal men-trigger lu buat nempeleng anak lu? Jujur karena gue belum jadi orang tua, gue nggak tahu batasan gue. Tapi memprediksi Fair. dari sifat gue sekarang, kayaknya kalaupun ada batas gue panjang. Jauh. Kalau balik-balik kayak misalkan anak lu narkoba gitu, Nah, kalau misalnya anak gue pulang narkoba, dia bilang narkoba, ketahuannya baru sama lu dong nih Bang Coki. Dia ternyata pulang-pulang di tasnya ada sabu 3 kilo gitu. Kebanyakan Mas. Kebanyakan berat tuh 3 kilo Misalkan. berat. Jujur. Kayak beras Misalkan. jatuhnya. gue Misalkan. marahnya dua. Apa? Yang pertama, kenapa dia narkoba? Yang kedua, Yang kedua, nih barangnya bagus tuh. Gue ada cerita. Gue dulu waktu masih narkoba gila banget. Gue selalu sebel kalau ada orang yang datang dan preaching ke gue soal narkoba tuh merusak badan apa. Lo tau gak sih hidup sehat apa? Itu gak pernah masuk sama gue. Oke. Karena resiko narkoba kita lebih tahu. Karena dia nggak make, Bang Coki yang make. Iya, dan sama kayak orang rokok. Kalau ada orang yang datang merokok menyebabkan kanker, kita kan juga tahu anjir. Iya. Orang kita mau buka bungkus aja ngelihat gitu, Iya. ngerti nggak lo? Itu kan resiko yang kita udah pahami. Hah. Jadi saat lo masuk pengen nyuruh orang berhenti dengan mengulang apa yang dia sendiri udah tahu, nggak akan ada hasilnya. Betul. Karena itu cuma mengulang-ulang. Lo tau nggak akhirnya apa yang bikin gua berhenti dari narkoba? Karena Ditangkap polisi. sebenarnya itu nggak juga, karena di luar sana banyak banget orang yang udah ditangkap berkali-kali tetap masih make. Iya. Oh iya. Ada, Berarti kan ada. emang dia nggak mau sembuh emang. Dia Ah. bukan dia nggak mau berhenti, emang dari dirinya belum mau. Faktor eksternal tuh susah. Lo tau nggak yang bikin gue berhenti apa? Apa? Temen nongkrong gue ngomong, Cok, lo udah gede, gue nggak bakal mendikte lo mau ngelakuin apapun. Semua keputusan ada konsekuensinya, lo mau ngelakuin apapun bebas. Tapi Cok, gue temen lu. Kita kalau nongkrong, lo suka duduk di meja itu. Kalau lo gini terus dan lo meninggal, pas kita nongkrong, meja ini kosong. Kita sedih kalau meja ini kosong, karena lo asik di tongkrongan. Jadi kita mau lu berhenti bukan karena kita lebih baik dari lu. Kita semua sama, racun kita sama, bedanya saya legal. Anjing, temen gue lucu banget. Iya, lucu banget. Which is itu fair. Oke. Mabuk kan juga sama bahayanya, Iya, cuman bedanya kan Bayar pajak kan. tapi kan kalau Bangsat. lo emang ada cukainya Setuju. Aku setuju. Ada cukainya, ada Tidak ada yang cukainya. setuju aku bagian itu. Dia bilang, bukan karena gue lebih baik dari lu, Cok, karena kita semua punya racun kita masing-masing. Dan bahkan ada orang yang nggak mabok aja, siapa tahu racunnya hubungan yang toksik, kita kan nggak tahu. Iya. Atau mungkin racunnya makan makanan kolesterol atau apapun lah. Iya. Jadi dia approach-nya gitu personal. Dia bilang kayak karena kita sama aja, Cok, bedanya lo jalurnya ini, kita jalurnya yang ini. Benar. Berarti yang ngebuat Bang Coki sadar adalah kata-kata dari teman Bang Coki itu, dan Ya lo tau gak kenapa gue akhirnya sadar? ya itu apa? Karena di situ gue merasa dihargai as a person. Oke. Jadi gue merasa kehadiran gue matter buat orang-orang di sekeliling gue.
Sehingga saat gue ingin melakukan sesuatu yang menghancurkan diri gue, yang jadi pikiran gue adalah, anjir kalau gue nggak ada yang sedih loh sama. Bukan dihakimi tapi dihargai. Iya. Bukan dihakimi. Cok, kalau kau pakai narkoba kau bisa mati. Ini bahaya dan bukan dihakimi Loh, seperti itu. dari mulai kita bakar aja udah tahu itu konsekuensinya. Sama kayak ngerokok. Karena dari awal memang Bang Coki di posisi itu ya gak sayang sama diri sendiri. Ya, iya. Tapi saat kita tahu begitu banyak orang yang care sama kita, begitu ternyata kehadiran kita di tongkrongan, kehadiran kita di keluarga itu begitu besar meaningnya buat orang lain. Seketika itu kita merasa hidup kita bukan buat diri kita aja, hidup kita tuh buat banyak orang. Dan akhirnya itu yang bikin kita jadi mikir 2 kali, jadi mikir 3 kali, jadi mikir 4 kali untuk akhirnya jadi ngerem-ngerem. Dari Bang Joki, kalau misalnya ketangkap bukan dipamerkan sebenarnya, tapi diapakan? Idealnya dari Bang Joki yang pasti udah mengalami masa rehabilitasi. Iya. Misalkan lu yang pegang power nih, ada orang ketangkap narkoba, datang. Iya. Lo silakan cek ya di negara-negara maju yang sudah terbukti secara statistik bisa menekan angka pemakaian obat-obatan terlarang. Diregulasi. Ya diregulasi. Diperbolehkan tapi diregulasi. Diregulasi, tapi atas dengan pengamatan profesional. Karena pemakai itu korban sebenarnya. Dia nggak akan pakai kalau nggak ada yang jual, anjir. Sekarang gini, ada orang jual senjata ilegal, terus karena akhirnya dia pakai, terus dia nembak-nembak ayam, nembak-nembak apa. Oke, dia salah memang nembak-nembak ayam. Tapi kan yang lebih salahnya lagi kan yang Jual. jual. Nah gini, kalau kita berbicara mengenai adiksi, itu untuk sembuh dari situ tuh memang itu tuh adalah sebuah keadaan yang kalau kita pengen dia balik lagi ke society, itu prosesnya panjang. Harus didampingi, dan buat orang yang masih terjebak dengan situasi seperti itu, buatlah diri lu, dari gua ya, misalnya siapapun yang nonton ini, kalau kalian masih terjebak dalam situasi seperti itu, gua bukan bapak lo, gua bukan keluarga lo, gua nggak akan ngelarang-larang lu, tapi jangan bikin orang yang nolong lo capek. Percaya sama gue, jangan bikin orang yang nolong lo capek. Orang ada limitnya, men. Sekali lo mungkin ditolong, 2 kali mungkin lo ditolong, 3 kali mungkin lo ditolong, tapi mungkin yang keempat lo kira orang yang nolong lo juga nggak punya masalah. Ngerti kan? Jangan pernah nge-push kebaikan hati orang yang percaya sama lo dan nge-push kebaikan hati orang yang masih nolong lo saat lo di situasi susah. Ini konteksnya bisa apapun ya. Ya, setuju. Lo jangan nge-push itu lagi. Ini aku mau ada pertanyaan dari tadi gantung di kepalaku nih. Soal track back tadi. Soal pertanyaan Yuka, batasannya di mana? Pada saat misal kita berandai-andai, Bang Coki punya anak, berdebat, debat kusir, nggak ada yang bertemu, nggak ada yang ketemu dalam artian si anak ingin A, Bang Joki ingin B, dan pendapatnya berbeda. Jurinya apa? Hubungan antara ayah dan anak. Karena nggak ada ideologi, nggak ada kepentingan, nggak ada value yang lebih penting daripada hubungan orang tua dan anak. Ya udah itu. Kalau perdebatan itu bikin hubungan gua sama anak gua jadi rusak, gua lebih mendingin hubungan sama anak gua daripada value-value kita masing-masing. Wah, berat. Iya. Kan tapi itu bisa aja ngurus anak. Ini contoh. Kalau misalnya kan tergantung masalahnya tentunya masalahnya, ya. Kalau misalnya dia bilang aku pengen minum Baygon ya enggak lah. Lu tergantung lu konteks salah itu. Apa? Salah itu. Jangan narkoba lagi deh contohnya. Contohnya apa ya? Apa dulu nih konteks masalahnya? Kita harus bikin suatu contoh masalah. Yuk, contoh masalah hubungan sama orang tua dan anak apa yuk? Oh, baik-baik aja lagi sama orang tua. Asik. Shout out. Oh, tongkrongan deh. Shout out baksa. Shout out ke orang tuamu ya. My mom and dad, thank you. Tongkrongan deh. Bang Coki tahu kalau tongkrongannya dia itu akan ngerusak dia secara perlahan. Tongkrongannya ini nggak sehat. Nggak sehatnya gimana? Nggak sehat lah, tongkrongannya itu pemakai atau tongkrongannya itu penjahat, mafia atau apapun itu, dan yang awalnya anak ini baik bisa apa ya bahasanya ya? Bisa teracuni secara perlahan. Gue tahu, udah ngerti gue. Lo tau nggak cara menghadapi kalau situasinya spesifik yang lo bilang tadi apa? Lo pernah mikir nggak kenapa di beberapa kasus anak-anak lebih suka nongkrong sama teman-temannya daripada di rumah?
Karena fun? Iya. Maybe? Padahal harusnya cinta pertama anak itu orang tuanya. Oke. Berarti saat dia lebih suka nyari ketenangan itu di luar, ada kantong-kantong yang tidak terpenuhi. Yang kosong. Yang tidak didapatkan dari orang tua. Gue punya teman dekat gue. Ini yang ngedampingin gue sampai gue akhirnya bener-bener clean dari drugs. Dia punya anak perempuan. Namanya Yeri Patinasarani. Baru shout out tuh kayak gini. Iya. Gak ke orang tuamu. Anaknya perempuan. Di rumah anaknya ini dipeluk terus sama dia. Oke. Terus gue tanya, bang, lu peluk-peluk anak lo kayak gini, ini manjain gak sih? Enggak, Cok. Gue pengen dia dapet cinta pertamanya di rumah dan dia tahu pelukan cinta itu begini, bukan pelukan nafsu, biar dia bisa bedain mana pelukan nafsu, Mana pelukan cinta. Oke. Kalau suasana di rumah itu ideal, sebisa dan sesuai dengan kapasitas orang tua ya, harusnya tidak akan ada masalah di mana anak-anak jadi harus memilih antara orang tua dan temannya. Aku penasaran jujur dari aku pribadi ngerasa ternyata Coki Pardede sedewasa ini, karena yang aku tahu persona dari internet antara Coki Pardede yang terlalu pinggir jurang atau Coki Pardede yang tunduk terhadap perusahaan yang tunduk terhadap kontrak gitu. Dua mode. Yang aku tahu seperti itu. Dua mode. Iya, dua mode itu. Tapi ternyata ada mode lain yang sedewasa ini. Kalau aku boleh tanya 3 orang yang menginspirasi seorang Coki Pardede, bukan nama besar, seorang teman dekat atau orang tua, mentor lah ya. Bisa dibilang, wah ini cara pikirnya bagus. Adriano Colby satu. Kenapa? Insight dari dia bagus-bagus banget. Dia yang bikin gua jadi tahu bahwa hidup itu bukan hitam putih. Hidup itu abu-abu. Oke. Satu, Adriano Colby. Kedua, orang tua gua. Sepaket ya? Iya, sepaket. Karena tadi kerangka berpikirnya dari sana, ya. Karena mungkin dari nyokap bokap gua belajar bahwa mencintai itu nggak harus sama kok. Ngerti nggak lo maksud? Ngerti. Nggak mesti seragam ya. Gua kalau pakai standar orang tua gua mah udah jemaat gereja setan kali masuknya. Kenapa harus ada setan sih? Iya, karena dia kan punya standar pribadi yang menurut dia orang bener tuh kayak gimana. Iya. Tapi terlepas dari standar pribadi kita masing-masing, kita tetap bisa pada akhirnya makan bareng dan nggak ada masalah. Ya udah pilihan hidupnya ya gitu. Bukan. Orang ketiga yang influence. Tadi kan satu Adriano Colby, 2 orang tua, 1 paket. Yang ketiga siapa? Tretan Muslim sih sebenarnya. Bang Tretan. Berarti Tretan Muslim ini benar-benar, aku nggak tahu apakah di depan kamera itu cuma duo atau memang sedekat itu. Oh enggak, gue belajar dari dia bahwa karena ini aku potong dulu ya. Aku pernah dengar podcastnya Tretan, dia bilang kalau Coki masih make, after keluar pada saat itu Bang Coki masih di dalam. Ya. Kalau Coki masih make, gue nggak mau lagi sama dia. Dan gue setuju dengan itu, karena Muslim ngomong gitu dalam kapasitas dia sebagai partner kerja. Oke. Iya dong. Ya. Dan tidak ada, kalau kita ngomong profesional, orang yang bisa dengan aman dan tenang berpartner kalau konteksnya pekerjaan dengan orang yang sama dirinya sendiri aja nggak bertanggung jawab. Terlepas dari seberbakat apapun dia. Karena pada akhirnya bakat itu cuma akan jadi omon-omon kalau kita nggak bisa diandelin. Iya. Gini deh, bilanglah lo vokalis terbaik di dunia. Tapi setiap latihan nggak pernah datang. Untuk apa, Bang? Itu kan yang pada akhirnya bikin Queen, Freddie Mercury itu pecah pas terakhir ya kan? Bukan karena masalah dia nggak jenius. Enggak, dia mah jenius banget. Musik suaranya nggak enak. Suara banget. Tapi kalau misalnya setiap latihan dia nggak ada kan, what the fuck? Jadi sebenarnya Muslim ngomong gitu tuh betul. Karena dia konteksnya adalah dia saat bekerja gitu. Dan gua no hard feeling dia ngomong kayak gitu. Karena kan saat kita ingin bekerja, gini loh, saat kita bekerja, kita kan bekerja untuk perusahaan. Saat kita bekerja untuk perusahaan, ada orang-orang yang makan dari kita. Oke, setuju. Dan saat
kita menggantungkan nasib-nasib orang yang di belakang ini sama kita sendiri yang istilahnya suka melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, lu tuh jahatnya udah bukan ke diri lo sendiri, tapi lu ke orang jahatnya lain ke orang-orang di gerbong belakang lo gitu. Jadi gua Muslim tuh oke, fair loh dia. Sorry. Gitu loh, dia fair. Kalau dari Muslim gua belajar Belajarnya apa? bahwa pertemanan itu dia tahu caranya menempatkan pertemanan dan profesionalisme. Pertemanan seperti apa yang seorang Muslim lakukan terhadap Coki? Dia selalu ada di momen kita selalu mencoba hadir di momen yang titik terendah buat masing-masing gitu. Dan kita nggak pernah ngejudge apapun. Nggak pernah ngejudge itu sesuatu hal yang menarik. Oke, mungkin titik terendah Muslim nggak pernah tahu, tapi titik terendah Bang Coki adalah mungkin pada saat ditangkap. Iya. Pada saat waktu itu Coki datang ke penjara. Oh, Muslim nggak, dia nggak jenguk gua. Kok Coki datang? Muslim nggak datang. Iya. Terus datang ke titik terendah itu maksudnya gimana? Ya dia tetap hadir, dia tetap what do you need, apa yang lo butuhkan. Mau temen ngobrol, ayo kita brainstorming lagi yuk gitu. Dia fungsinya sebagai teman tetap ada, gitu. Tapi kan itu dulu situasinya adalah saat dia belum punya 2 anak seperti sekarang. Makanya gue bilang jangan pernah nge-push dan jangan pernah bikin capek orang yang nolongin lu, karena akan ada satu titik di mana saat dia harus memilih antara keluarganya, dirinya dan masalah lu, dia akan milih dirinya sendiri. Dan itu bukan hal yang jahat, itu emang hal yang wajar. Ya udah jalan aja, jalannya natural hidup, semesta aja. Secara natural bakal itu dia. Berarti Bang Coki udah bisa memahami bahwa yang namanya teman suatu saat pasti akan berpisah dengan kita dan dia akan fokus dengan keluarganya. Iya, karena memang harusnya begitu nggak sih? Iya. Karena nggak semua orang bisa menerima itu. Iya. Berarti kuncian kita jangan sampai ini. Berarti patokan kita ditolong tuh ya sampai YB nikah berarti. Kita pada saat YB nikah kita harus berdiri kaki sendiri kan? Iya. Enggak loh, tapi kan maksud gue gini, maksud gue kayak pada akhirnya kan gue yakin ya Arab juga tidak mau memperlakukan kalian sebagai karyawan kan. Memang tidak sampai sekarang. Iya, Enggak, Arab kan memperlakukan kalian sebagai partner yang setara. Iya, itu ya. Sehingga pada akhirnya apa yang dia lakukan sekarang ini kan untuk menjadi bekal kalian berdiri dengan kaki kalian sendiri. Betul. Iya. Karena ada masanya nanti pasti dia harus akan fokus dengan permasalahan-permasalahan yang dia secara pribadi gitu. Dan sedekat-dekatnya kita sama siapapun, kita nggak bisa bergantung sepenuhnya sama dia gitu. Dan nggak enak bro, ini nggak enak hidup bergantung dari belas kasih orang lain, nggak enak. Apalagi lu cowok. Cowok itu hidup dari ego. Jadi dengan tadi yang udah kita bahas panjang lebar, cara pikir dan lain segala macam, lu bilang dark jokes dan apapun yang lu lakukan itu kan persona lah ya. Yes. Gue selalu percaya persona itu gak bisa sepenuhnya persona, masih ada beberapa Betul. faktor pendorong. Betul. Ya kan? Apa yang nge-trigger lu nih? Oke, jadi gini, mungkin gua kata-kata lo gue bikin jadi lebih tepat, Persona itu tetap harus ada elemen of truth-nya. Ya. Tetap harus ada faktor kebenarannya. Naturalnya. Iya. Jadi dark jokes itu memang gua yang menggunakan dark jokes itu memang persona yang gue ciptakan saat kamera nyala, saat gua perform atau saat gue dituntut untuk itu gue keluarin. Jadi gini, gue tuh punya alter ego. Gue punya alter ego yang gue kurung rapat-rapat di hati gue yang terdalam. Dan itu cuman gue lepas kalau situasi menuntut gue untuk mengeluarkan itu kalau konteksnya perform. Dalam artian di depan kamera atau di atas panggung? Ya. Oke. Saat gue udah turun, itu gue masukin lagi, gue kurung lagi. Kenapa? Karena kalau itu lo jadiin satu sama personal lo, alter ego itu lo bawa ke kehidupan sehari-hari lo, rusak hidup lo. Malah pertanyaanku berkembang nih. Apa? Gimana caranya? Itu cuman lo yang tahu, karena hidup lo. Nah, kalau dari Bang Coki bisa mengurung, mengunci. Karena gue tahu bahwa gitu. karena gue tahu bahwa pada akhirnya percuma menang di karir tapi nggak menang di hidup. Lu harus saat lo perform, lo buka ini kerangkengnya, lo buka, cekrek, lo keluar, lo gila aja di atas panggung. Tapi begitu turun, itu lo masukin lagi, lo kunci, lo tuh udah jalan. Karena kalau lo pakai alter ego lo dalam berhubungan dengan temen lo pakai alter ego lo dalam berhubungan dengan klien, lo pakai alter ego lo untuk berhubungan dengan
partner kerja lo, kru, apa segala macam, lu akan jadi orang yang sangat 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 dibenci. Dan kalau kita berbicara mengenai talent, as we speak, ada talent baru lagi yang keluar yang lebih bisa diatur. Kita semua tergantikan, man. Kita semua tergantikan. Pada akhirnya yang bikin kita bisa stay di industri ini nggak semata-mata talent, tapi bagaimana kita bisa diajak bekerja sama, bagaimana orang nyaman bekerja sama dengan kita. Oke. Pada akhirnya itu. Maksud gua kayak bahkan lu sejenius Michael Jackson pun tetap ada limit di mana pada akhirnya orang bisa memaklumi kengehean lo gitu. Ngerti nggak maksud gua? Walaupun kau segede itu, Iya. pasti akan ada orang yang akhirnya emosi juga kalau misalnya kau kayak tai gitu. Betul. Berlebihan banget nih gitu. Berlebihan banget. Jadi pada akhirnya ya lu harus bisa switch nih. Kalau misalnya sekarang gini deh. Contoh, pasti banyak deh kalau misalnya kan persona yang kalian tampilkan di live streaming kan pasti ya ada bumbu-bumbunya dong. Pasti. Betul. Itu nggak sepenuhnya lu yang nyata kan. Setuju. Kecuali mungkin emang lu lagi capek, lo sebel ya, mungkin itu ya Keluar itu secara manusiawi tiba-tiba. lah. Iya. Tapi kan itu ada bumbu-bumbunya kan. Ya pasti nanti lu akan mulai nerima tuh pas begitu lo ketemu di luar live streaming, aslinya gini ya, aslinya gini. Nah, itu namanya acting. Lah itulah namanya entertainment. Jangan pernah telan mateng-mateng apa Mentah-mentah. yang lo lihat di sosial media. Iya. Bukan berarti kita nggak otentik. Kita rasional, bro. Karena kita nggak mau ngerusakin hidup kita demi, lo ngerti nggak sih? Karena gini. Kalau dari POV para performer ya, kebanyakan performer sekarang itu pada saat dia sering perform, dia sering acting, alter egonya keluar, Ya, masyarakat taunya itu. ya. Dan masyarakat menilai itu. Pada saat dia kembali switching menjadi dirinya sendiri, dia baca komentar atau dia melihat, dia akhirnya terasuki Ya bisa. dan akhirnya tidak bisa switching. Kebanyakan bahasanya burnout, tidak Ya, bisa switching. Krisis identitas Krisis lah. identitas, betul. Ya, tapi kan gini, itulah harga yang lo bayar kalau lo sekali posting 50 juta. Lo ngerti nggak sih maksud gua? Ngerti. Lo, ya itu kan Oke. resiko pekerjaan. Dan Lo itu kan- yang tidak banyak dimengerti oleh orang. Yes, jadi maksud gua gini. Hmm. Tapi kan gua nggak sanggup, Cok. Ngebaca gini. Dia kan nggak ngerti. Ya udahlah, tapi kan lo sekali posting story 20 juta. Lo sekali posting story kan 50 juta. Ya ini resiko pekerjaan lo gitu. Nggak usah ngerasa diri lo paling spesial kayak aku tidak dimengerti apa. Kontol. Lo ngerti nggak sih? Ngerti. Karena tapi kan lu sekali posting 50 juta, lu bisa ke satu tuker engagement, ngerti nggak sih? Ngerti. Ada hal-hal lain ya itu resiko pekerjaannya. Cuma segelintir aja lah problemnya sebenarnya. Betul gitu loh. Kadang tuh orang kayak gue tuh bersyukur banget jadi influencer dan ada di titik ini. Gue sangat bersyukur. Kenapa? Karena terlepas dari downside-nya, kekurangannya, gue bisa mendapat sesuatu yang orang lain perlu waktu berbulan-bulan untuk mendapatkannya. Dan saat gue lagi ngerasa down, gue merasa kayak oh ya udah ini trade, berarti pertukarannya ini. Mungkin gue dijudge orang begini, ya tapi gue dapetnya begini, ya fair lah. Oke, berarti nggak hanya ngelihat apa yang lost, tapi Gainnya apa? gainnya apa aja itu ya. Poinnya Betul. bersyukur sih, poinnya bersyukur. Dan bukan- ini saran gue ya, jangan kasih netizen terlalu banyak wewenang untuk ngatur hidup lo, nanti diatur terus lo. Percaya sama gue, jangan kasih banyak, tapi memang itu memabukkan, karena engagementnya gede. Kalau lo kasih netizen wewenang terlalu banyak untuk mengatur hidup lo, itu memabukkan, engagementnya gede, take home pay-nya banyak, tapi nanti yang lo korbanin tanpa sadar kebebasan lo as a human. Percaya sama gue, lo tetap harus ada. Gue punya temen ya, dia artis lama, gue nggak sebut namanya siapa. Kita lagi nongkrong, terus kita foto bareng. Birnya diumpetin. Terus dia foto. Kenapa birnya diumpetin? Ya enggak, nanti nggak enak kalau gue posting kelihatan orang nanti banyak yang. Ya. Apakah kita harus tanya balik? Apakah memang hidup seperti itu yang kita inginkan? Kalau memang ternyata iya, karena kita dapat ber-MM dari situ, ya nggak apa-apa. Tapi mau sampai kapan itu di stretch? Ngerti nggak maksud gue? Mau sampai kapan berpura-pura? Iya. Jadi kita harus punya jarak sama netizen, jangan kasih mereka wewenang terlalu besar untuk mendikte konten apa yang akan kita bikin. Tapi tentunya within reason ya. Iya. Karena tetap ada beberapa hal yang kita tetap harus step in ke hal yang relevan. Iya. Bukan berarti kayak aku tidak akan mendengar. Ini jangan terlalu idealis. Nggak jangan terlalu idealis juga. Lo harus Cari- cari di tengah. Garis abu-abunya ya. Iya. Capek bro. Sekarang kan pada akhirnya kalian udah ada di track yang benar. Mau posting apapun, pada akhirnya kan karena memang brandingan yang kalian
Bikin tunjukkan apa nggak adanya. terlalu jauh dari Dari diri dia. kalian yang asli, kalian nggak terlalu terkekang kan? Iya. Gitu. Karena memang dari awal kita waktu join dan diajak sama Mas YB itu ya kita dikasih tahu ya jadi diri sendiri aja. Poin gitu. pertamanya itu. Poin pertamanya pada saat diajak itu ya udah jadi diri sendiri, yang nggak usah terlalu gimana. Mereka gue sempat nanya juga kan di awal sama dia, Mas lu di entertainment kan udah lama banget nih, 15 tahun. 15 tahun. Kok bisa sih selama itu? Terus kata dia, ya kalau misalnya lu pengen bertahan lama, kalau gue sih ya jadi diri sendiri aja gitu. Iya. Dia gak pretend buat apapun, dia benar-benar menunjukkan diri aslinya. Jadi celah atau kesempatan orang buat kecewa karena perbuatan-perbuatannya ya jadi makin Nih, minim. kalau ini bisa membuat lo lebih baik ya. Gue udah berapa kali cancel sih? Berkali-kali. Instagram gue udah hilang 5 kali. Instagram gue yang sekarang, ini adalah Instagram gue yang kelima. Gue udah berkali-kali di cancel, Instagram gue udah hilang 5 kali, gue udah kena berbagai macam kasus, dari mulai kebodohan gue sendiri, sampai gue salah ngomong, gue udah kena. Itu pun ya, dengan kesalahan-kesalahan tindakan gue di masa lalu, show gue masih laku ribuan orang yang nonton. Pada akhirnya kalau kita autentik sama diri kita sendiri dan kita bisa bertanggung jawab sama itu, tetap akan ada yang suka sama lo, akan tetap ada. Jadi tenang aja. Hanya tepuk tangan kok ya. Ya oke. Gitu. Tapi poinnya balik lagi, ada alter ego yang harus dipegang, dikurung supaya tidak menjadi bumerang untuk diri sendiri, walaupun Iya. otentik kan. Iya, Jadi walaupun- ada perbedaan di atas panggung depan kamera sama di belakang. Iya. Karena kan itulah orang dewasa kan. Iya. Kalau anak kecil kan dia mau kencing saat itu tantrum. Ya namanya anak kecil, tapi kan kita nggak anak kecil. Self control. Oke, terima kasih Bang Joki Terima kasih. atas kehadirannya di podcast pada umumnya ini. Podcast pada umumnya umum. Katanya aku janji episode berikutnya udah ada tagline-nya. Apa? Ya sampai dapat aja kita. Masih Sampai umum. mencari-cari. Oke, Sampai mencari-cari. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Thank Joki. you udah diundang ya. Terima kasih banyak banyak ya. Bang Joki. And bye, thank you. Thank you.